Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan membahas beberapa materi, yakni susunan elektron stabil, teori Lewis tentang ikatan kimia, dan ikatan ion. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Suatu ikatan kimia terbentuk karena atom-atom memiliki kecenderungan membentuk struktur elektron yang stabil. Atom-atom yang tidak stabil akan bergabung dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Di alam ini terdapat beberapa atom yang sudah stabil. Adik-adik tahu tidak atom apa yang paling stabil? Atom yang paling stabil adalah atom-atom dari golongan gas mulia. Ini adalah konfigurasi elektron dari golongan gas mulia, di mana helium memiliki 2 elektron valensi atau duplet, sementara neon, argon, kripton, xenon dan radon memiliki 8 elektron valensi atau oktet. Menurut Kossel dan Lewis, konfigurasi elektron atom-atom akan stabil bila jumlah elektron terluarnya itu adalah 2 atau duplet dan 8 atau oktet, seperti gas mulia. Atom yang belum stabil harus membentuk ion atau membentuk pasangan elektron secara bersama dengan atom yang belum stabil untuk mencapai kestabilan. Sebelum kita mempelajari ikatan kimia lebih jauh, kita harus mengenal apa itu struktur Lewis terlebih dahulu. Struktur Lewis adalah diagram yang menunjukkan bagaimana peranan elektron valensi untuk membentuk suatu ikatan kimia. Struktur Lewis biasanya menggunakan tanda bulatan atau titik dan tanda silang untuk menggambarkan elektron valensi suatu atom yang berikatan. Baiklah adik-adik, ini adalah beberapa contoh untuk menggambarkan struktur Lewis dari suatu senyawa. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif. Ikatan ion terjadi antara atom-atom yang mempunyai afinitas elektron yang besar atau unsur logam dengan atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau unsur non-logam. Jadi, ikatan ion ini terjadi di antara unsur logam dan unsur non-logam. Sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama, kristalnya keras tetapi rapuh. Apabila senyawa ion dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan ion negatif dari yang semula berselang-seling menjadi berhadapan secara langsung. Hal ini menyebabkan ion positif bertemu muka dengan ion positif dan terjadi gaya tolak-menolak. Inilah yang menyebabkan kristal senyawa ion bersifat rapuh. 2. Mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Secara umum, senyawa ion mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi karena kuatnya gaya elektrostatis yang ditimbulkan antara ion positif dan ion negatif. 3. Mudah larut di dalam air. Pada saat kristal, senyawa ion dimasukkan ke dalam air, maka molekul-molekul air akan menyusup di antara ion positif dan ion negatif, sehingga gaya tarik-menarik elektrostatis dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. 4. Dapat menghantarkan arus listrik. Apabila senyawa ion terpecah menjadi ion positif dan ion negatif serta dapat bergerak secara leluasa, maka senyawa ion dalam keadaan cair dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak secara bebas. Akan tetapi, dalam keadaan padat, senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak.
Pada pembentukan ikatan ion, atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepas elektron akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Sementara itu, elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron yang besar atau mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif. Ion positif dan ion negatif yang terbentuk selanjutnya akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis membentuk senyawa yang netral atau stabil. Contoh pembentukan ikatan ion pada senyawa natrium klorida. Atom natrium mempunyai nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 2, 8, 1. Untuk mencapai kestabilan, atom natrium harus melepaskan satu elektron sehingga mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia dan menghasilkan ion Na+. Atom klorin mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, 7. Untuk mencapai kestabilan, atom klorin akan mengikat satu elektron yang dilepaskan oleh atom natrium tadi, sehingga ia pun akan mencapai kestabilan pula, dan terbentuk ion Cl-. Setelah itu, akan terjadi tarik-menarik antara ion Na+ dan ion Cl-, sehingga akan membentuk gabungan ion, yaitu NaCl. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan adik-adik menonton video animasi yang akan kakak tayangkan setelah ini.
Untuk kegiatan kita yang terakhir, kakak akan meminta adik-adik untuk mendownload sebuah aplikasi yang dapat menampilkan bentuk 3D dari ikatan ion. Aplikasi tersebut bernama AR Chemical Bond. Di aplikasi ini, kita harus mendownload terlebih dahulu kartu yang akan kita scan untuk menampilkan bentuk 3D dari ikatan ion. Untuk lebih jelasnya, silakan adik-adik menonton video tutorial untuk menampilkan bentuk 3D dari ikatan ion setelah ini. Baiklah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.